Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Baik sahabat Huma, kali ini kita akan mempelajari materi tentang pola bilangan. Nah, khususnya ini materi pola bilangan untuk SMP ya. Jadi, yang akan kita pelajari materi dasar mengenai pola bilangan. Baik. Nah, pola bilangan sesuai namanya. Jadi, bilangan-bilangan tersebut terdiri dari beberapa bilangan yang memiliki pola tertentu. Contoh misalkan 2, 3. Oh, jangan 3. 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Ya. Nih, titik-titik ini maksudnya adalah dia dan seterusnya. Artinya bisa diisi dengan angka-angka selanjutnya. Nanti kita akan mengenal istilahnya angka pertama dari pola bilangan ya, disebutnya sebagai A ya. Jadi A itu bilangan pertama. Bilangan pertama. Nah, nanti ada juga istilahnya sebagai N. N itu adalah bilangan ke ya, bilangan kesekian. Ke titik-titik. Maksudnya apa? Nah, kalau 2 berarti N-nya 1, bilangan ke-1. Kalau 5 ini berarti N-nya 2. N kedua ya, bilangan kedua gitu ya. Kalau 8 itu N-nya 3, berarti bilangan ketiga. Nah, seperti itu jadinya ya. Nah, jadi kalau pola bilangan itu nanti berbagai macam jenis. Baik, coba sekarang kita akan memberikan contoh jenis-jenis pola bilangan. Nah, jenis pertama pola bilangan yaitu pola bilangan ganjil. Nah, berarti seharusnya sudah kita ketahui ya bilangan ganjil itu seperti apa saja. Berarti contohnya pola bilangan ganjil kalau kita tulis 1, 3, 5 dan seterusnya, atau tulis dia 7-nya, 7 dan seterusnya. Ini pola bilangan ganjil ya. Nah, yang kedua adalah pola bilangan genap. Misalkan contohnya pola bilangan genap. Berarti apa saja kalau kita sebutkan pola bilangan genap? Mulai dari 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga bisa kita tulis pola bilangan kuadrat. Pola bilangan kuadrat. Nah, pola bilangan kuadrat itu berarti pangkat 2. Jadi contohnya kalau 1 pangkat 2 berapa? 1. 2 pangkat 2 4. Jadi yang ditulis adalah hasil bilangan kuadratnya ya. 3 pangkat 2 9. 4 pangkat 2 berarti 16 dan seterusnya. Berarti kalau kita tulis keterangan di bawahnya ini terdiri dari 1 pangkat 2 N-nya. Ini N kedua, 2 pangkat 2. Ini yang ketiga, 3 pangkat 2. Ini 4 pangkat 2. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang keempat, pola bilangan kubik. Bilangan kubik berarti bilangan pangkat 3 ya. Berarti kalau kita tulis jenis pola bilangan kubik, berarti 1 pangkat 3 berapa? 1. 2 pangkat 3 8. 3 pangkat 3 9. Kok 9 bukan 9? 27. 3 pangkat 3. Kemudian 4 pangkat 3 64 dan seterusnya. Seperti ini pola bilangan kubik ya. Nah, berarti kita bisa tulis kalau misalkan keterangannya di bawahnya 1 pangkat 3. Ini N-nya N kedua berarti 2 pangkat 3. Ini N ketiga 3 pangkat 3. 4 pangkat 3. Nah, ini sebagian contoh jenis pola bilangan. Kemudian coba kita aplikasikan ke beberapa soal yang suka muncul di buku. Contoh soal yang pertama. Misalkan contoh soal pertama ada pola bilangan ganjil 1. Kemudian atau jangan 1 deh. Berapa ya? Misalkan pola bilang genap deh 2, 4, 6, 8. Pertanyaannya ya, kalau N-nya, kalau suku ke-nya
Ya, kalau n ke atau suku ke U5. Oh, jangan U5 berapa ya? U10 berapa? Nah, dulu. Nah, U itu urutannya ya. Kalau tadi kan N itu bilangan ke, kalau 10 itu berarti bilangan ke 10, U10 berarti urutan atau bilangan ke 10 gitu, sama aja. Mirip ya. Nih berarti U1 bilangan ke 1, ini U2, U3, U4. Nah, berarti kalau U10 sebenarnya bisa kita bikin pola langsung. Ya, kita bisa bikin pola langsung. Setelah 8 berarti berapa? 10, 12 gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai cara biasa, coba bagaimana? Berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ini udah berapa ya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi 20. Berarti U ke 10-nya, angka ke 10-nya, U 10-nya berarti nilainya adalah 20. Yang barusan kalau kita mengurutkan bilangan secara langsung. Jadi tadi kan pertanyaannya U 10-nya berapa? Suku ke 10-nya, bilangan ke 10-nya berapa? Sekarang cara selanjutnya kalau menggunakan rumus. Ini tadi sudah kita ketahui bahwa ini adalah pola bilangan genap. Coba perhatikan. Kalau tadi N-nya 1, angkanya berapa? Angkanya 2. Ya, N-nya 2, angkanya berapa? Angkanya 4. Begitu pola bilangan genap kan? N yang ketiga berapa? N yang ketiga? N yang ketiga angkanya 6. Nah, coba kita lihat. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 3 jadi 6. Nah, untuk pola bilangan genap, rumusnya adalah 2N. Gitu. Ya. Berarti 1 kali 2, 2N, 2 kali 1, 2. Terus 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Berarti kalau U10 bisa kita cari. Jadi ini rumus pola bilangan genap ya. Jadi kalau kita mencari U10, tinggal kita hitung. Berarti 2 kali 10. Dapatlah U10-nya 20. Jadi tadi cara pertama adalah cara manual, menghitung manual. Cara kedua kita menentukan rumusnya. Pola bilangan genap, rumusnya yang kita dapat adalah 2N. Baik, kita ke soal selanjutnya. Soalnya seperti ini nih. Tentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 150. Jadi 3 bilangan ini harus berurutan. Misalkan 2, 4, 6. Jadi 2 tambah 4 tambah 6. Gitu ya. Atau 20, 22, 24. Ya, 20, 22, 24. Nah, ini jumlahnya sama dengan 150. Kalau hanya 3 bilangan berarti mudah. Berarti bilangan tengah-tengahnya itu ya, itu adalah bilangan kedua. Berarti ini kita bagi 3 dulu saja. Jadi kan ada 3 bilangan, bilangan A, bilangan B, bilangan C. Ya, berarti kita bagi 3 rata-ratanya. Berarti rata-ratanya 150 dibagi 3 berarti 50. Nah, berarti kalau misalkan masing-masing bilangan 50, misalkan ini 50, ini 50, ini 50. Kalau begini kan tidak berurutan, ya. Jadi supaya berurutan, sebelum 50 kita kurangi 2, setelah 50 kita tambahkan 2. Berarti bilangan A-nya, berarti A-nya sama dengan 50 kurang 2. Jadinya 48. Bilangan B-nya tetap 50. Bilangan C-nya 50 tambah 2. Jadinya 52. Berarti urutan bilangan 3 bilangan genap yang jumlahnya 150 adalah 48, 50, dan 52. Nah seperti itu ya. Untuk soal selanjutnya, tentukan bilangan ke-10 dari
19, 29, 67, dan 129. Berapa bilangan ke-10-nya? Wah, sepertinya nih kelihatan susah nih pola bilangannya. Tapi coba kita lihat lebih teliti. Ini 1, ini 9, ini 29. Coba kira-kira dari pola bilangan yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada yang mendekati tidak? Oh, ada ternyata, yaitu pola bilangan kubik. Nah, kita tulis nih. Kita tulis misalkan n pertama. N pertama, ya. Kalau n-nya pertama, berarti nilainya berapa? 1. N yang kedua nilainya berapa di situ? 9. Ya. N yang ketiga berapa nilainya? 29. Nah, coba kalau bilangan kubik berapa? Berarti n pangkat 3 ya? N pangkat 3. 1 pangkat 3 berapa? 1. 2 pangkat 3 berapa? 8. 3 pangkat 3 berapa? 27. Satu lagi deh. Berarti 4 pangkat 3. 4. N keempat maksudnya. N keempatnya 67. Berarti 4 pangkat 3-nya 64. Nah, dari sini kelihatan tuh. Ada selisih nih. Ada selisih antara bilangan. Kita tulis di sini misalkan bilangannya deh. Antara pola bilangan sama n pangkat 3-nya ada selisih. Kita tulis selisihnya. Ini selisihnya nggak ada yang pertama. 0. Ini selisihnya 9 kurang 8, 1. 9 kurang 8, selisihnya 1. Ini 29 kurang 27, selisihnya 2. Yang ini 67 kurang 64, selisihnya 3. Coba lihat selisihnya. 0, 1, 2, 3. Nah, sudah mulai terlihat polanya. Jadi gitu ya. Jadi berarti kalau kita yang ditanyakan adalah bilangan ke-10, bisa kita tulis namanya U10. Tadi kan kita pangkat 3 dulu ya. Berarti caranya 10 pangkat 3 ditambah. Coba kita lihat nih, selisihnya 3. Nih, yang n-nya 2, selisihnya 1. Yang n ketiga selisihnya 2. N keempat selisihnya 3. Berarti kalau n ke-10 selisihnya 9. Dari mana? 10 kurang 1 gitu. Ya, berarti 1000 ditambah 9. Berarti nilai pola bilangan ke-10-nya adalah 1009. Jadi seperti itu ya, sahabat Uma. Nah, untuk materi-materi selanjutnya bisa kita tonton video berikutnya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Nantikan video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.